Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 331 Tang Huan memuntahkan darah. 60 helai ki pedang, apa yang tersirat dalam konsep ini? Sepanjang sejarah, di kota Kaisar Bela Diri, tak seorang pun pernah mampu memahami 60 helai ki pedang. Bahkan para jenius pedang Dao yang paling menakjubkan dan berbakat seperti iblis, tidak dapat menguasai 60 helai ki pedang. Namun sekarang, seseorang telah memahami 60 helai ki pedang, bagaimana mungkin berbagai tokoh terkemuka di kota Kaisar Bela Diri tidak terkejut, bagaimana mungkin mereka tidak takut. Di dalam aula besar, jenius pedang Dao dari Sekte Pedang Awan melonjak, Liang Fang, pikirannya sudah kosong, matanya hanya dipenuhi dengan untaian cemerlang dari ki pedang yang membubung. Ketika pedang Ki Yang Xiaotian menembus hingga 90 helai, banyak orang terjatuh ke tanah. Mungkinkah dia akan mencapai 100? Seseorang gemetar saat mengatakannya. Meskipun tak seorang pun pernah memahami 60 helai ki pedang, Kaisar Bela Diri pernah berkata bahwa entah memahami kitab suci bela diri atau prasasti pedang lainnya di kota Kaisar Bela Diri, seseorang dapat mencapai hingga 100 helai ki pedang. Di bawah tatapan semua orang yang terengah-engah, gembira, gemetar, dan terkejut, untaian ke-100 pedang Ki akhirnya meledak dari dalam tubuh Yang Xiaotian. 100 helai. Melihat Yang Xiaotian benar-benar memahami 100 helai pedang Ki, orang-orang di aula tak kuasa mengungkapkan kegembiraan dan keterkejutan mereka dengan kata-kata. Namun, saat semua orang mengira semuanya sudah berakhir, tiba-tiba, untaian pedang Ki lainnya melesat keluar dari dalam Yang Xiaotian. 101 helai. Semua orang tercengang. Bukankah dikatakan bahwa maksimalnya adalah 100 helai ki pedang? Kok sekarang jadi 101 helai? Dia adalah yang surgawi. Tiba-tiba seseorang berteriak kegirangan. Apa? Yang surgawi? Kaisar Sanqian Divine Yang. Banyak ahli merasa mudah untuk memanggil Yang Xiaotian Kaisar Sanqian sebagai yang surgawi setelah pertempuran satu orangnya melawan Kaisar Sanqian. Seluruh aula dipenuhi kegembiraan. Setelah pedang Ki Yang Xiaotian mencapai 101 helai, akhirnya berhenti. Meskipun dia telah memahami 101 helai ki pedang dari kitab suci bela diri, Yang Xiaotian tidak bisa merasa senang sama sekali, dan sebaliknya, dia mengerutkan kening. Sebab, dia telah memastikan bahwa aula kitab suci bela diri tidak berisi pedang surgawi 1000 Buddha. Kalau saja aula kitab suci bela diri memilikinya, ki pedangnya barusan pasti sudah beresonansi dengan pedang surgawi 1000 Buddha. Hal ini membuat Yang Xiaotian cukup kecewa. Karena itu, Yang Xiaotian tidak tinggal lebih lama lagi dan bersama Kilin Api Es dan dua orang lainnya, meninggalkan aula kitab suci bela diri. Melihat Yang Xiaotian memahami kitab suci bela diri dan memperoleh 101 helai pedang Ki, namun meninggalkan aula dengan ekspresi muram tanpa sedikit pun kebahagiaan, semua orang saling memandang dengan cemas. Begitu dia meninggalkan aula kitab suci bela diri, Yang Xiaotian tidak berhenti sejenak dan bergegas menuju aula Dewa Pengobatan. Kota Kaisar Bela Diri hanya akan dibuka selama 1 hari, dan dia harus menemukan pedang surgawi 1000 Buddha dalam hari itu, atau menunggu 1 tahun lagi. Pada saat Yang Xiaotian meninggalkan aula kitab suci bela diri, di dalam gua pedang kota Kaisar Bela Diri, putra Buddha Tang Huan berdiri di depan prasasti pedang, tubuhnya melonjak dengan ki pedang, luar biasa kuatnya. Helaian ki pedang menyeruak keluar dari tubuh Tang Huan, tepatnya 49 helai, tidak lebih dan tidak kurang. Ketika melihat ini di dalam gua pedang, semua orang tercengang tak terkira. Layak menjadi putra Buddha, dia memahami 49 ki pedang dari prasasti pedang Laut Buddha. Paduan suara kekaguman. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, seseorang di luar gua pedang berteriak dengan gembira, Kaisar Sanqian, yang surgawi telah memahami kitab suci bela diri dan memahami 101 pedang Ki. 101 pedang Ki. Suara itu menembus gua pedang, dan kerumunan yang awalnya bersemangat di dalam tidak dapat menahan rasa takjub. Tubuh Tang Huan yang sebelumnya sombong dan puas diri, tiba-tiba berhenti memancarkan ki pedang. Dia berdiri di sana, wajahnya penuh ketidakpercayaan, lalu menjadi pucat, merasa seolah-olah dunia telah menjadi gelap di depan matanya. Memahami kitab suci bela diri dan 101 pedang Ki. Ini pasti palsu, kan? Kaisar Bela Diri berkata bahwa di dalam kota Kaisar Bela Diri, puncak pedang Dao adalah 100 pedang Ki. Itu benar sekali. Ratusan ahli di aula kitab suci bela diri menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Selain itu, setelah Yang Xiaotian memahami 101 pedang Ki,
dia sama sekali tidak senang, sebaliknya, dia pergi dengan sangat sedih. Dia telah memahami 101 Ki Pedang. Dan dia sangat putus asa. Dan tidak bahagia sama sekali. Tang Huan merasakan dunia berputar, tiba-tiba menyemburkan darah hitam, mengotori prasasti pedang di hadapannya dengan warna hitam. Setelah meninggalkan aula kitab suci bela diri, Yang Xiaotian dan trio Ice Flame Kilin terbang menuju aula Dewa Pengobatan. Aula Dewa Pengobatan terletak agak jauh dari aula kitab suci bela diri, dan butuh waktu lebih dari 1 jam bagi kelompok itu untuk mencapainya. Di alun-alun Balai Dewa Pengobatan, sebuah tungku kuali besar menarik perhatian Yang Xiaotian. Melihat Yang Xiaotian sedang mengamati tungku kuali besar di alun-alun, leluhur iblis surga pemusnahan pun angkat bicara. Itu adalah kuali roh raksasa, yang digunakan oleh Dewa Pengobatan 1000 Buddha sebelum ia menjadi Dewa Pengobatan. Kuali roh raksasa ini adalah artefak suci kelas atas. Sudah ada di sini selama bertahun-tahun, namun belum ada yang bisa mengambilnya. Yang Xiaotian tercengang, tidak ada yang bisa mengambilnya. Benar saja, kuali roh raksasa ini telah menjadi satu dengan kota Kaisar Bela Diri, jelas leluhur iblis surga pemusnahan. Yang Xiaotian menatap kuali roh raksasa. Dia cukup yakin bisa mengambil kuali roh raksasa, tetapi karena dia sudah memiliki kuali obat dan kuali surgawi naga hijau, kuali roh raksasa tidak berguna baginya. Terlebih lagi, memindahkan kuali roh raksasa akan memakan waktu cukup lama untuk memutuskan hubungannya dengan kota Kaisar Bela Diri, jadi Yang Xiaotian tidak mengganggunya. Berputar di sekitar kuali roh raksasa, kelompok itu memasuki aula Dewa Pengobatan. Di dalam aula Dewa Pengobatan, ada banyak orang, jauh lebih banyak daripada di aula kitab suci bela diri, setidaknya 1000 atau 2. Dinding aula Dewa Pengobatan, seperti halnya dinding aula kitab suci bela diri, dipenuhi berbagai gambar. Namun, setelah setengah jam, Yang Xiaotian keluar dari Balai Dewa Pengobatan. Karena pedang surgawi 1000 Buddha juga tidak ada di sana. Setelah mengetahui niat Yang Xiaotian untuk mencari pedang surgawi 1000 Buddha, ular piton guntur biru merenung dan berkata, "Guru, mungkin Anda bisa melihat asal pedang." Asal pedang? Yang Xiaotian bertanya. Di dalam kota Kaisar Bela Diri, ada tempat bernama Sword Origin, yang dipenuhi dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Banyak seniman bela diri yang memasuki kota Kaisar Bela Diri pergi ke Sword Origin untuk memilih pedang. Namun, Sword Origin sangat berbahaya. Seseorang dapat menemukan Sword Tide dan bahkan Divine Spirit Powerhouse dapat binasa di Sword Origin, jelas Azure Thunder Python. Mungkin pedang surgawi 1000 Buddha ada di dalam Sword Origin. Setelah merenung, Yang Xiaotian memutuskan untuk pergi bersama ketiganya ke Sword Origin untuk melihat. Namun, saat mereka hendak terbang ke Sword Origin, mereka melihat kerumunan ahli terbang ke arah mereka. Ternyata itu adalah Liu Xingyu dari Sekte Surgawi Penembus Surga, Wu Fei, sekelompok ahli dari keluarga Chen, dan juga Wei Zongyuan, ditemani oleh Yao Qingsui. Bab 332, Aku akan bermain dengannya. Yao Qingsui pasti bertemu Wei Zongyuan dan Liu Xingyu di jalan, dan mereka bepergian bersama. Akan tetapi, Guru Wei Zongyuan, Dewa Pedang Langit Iblis, tidak terlihat dimanapun. Yang Xiaotian tidak menyangka akan bertemu Wei Zongyuan dan yang lainnya. Wu Fei, Wei Zongyuan, Yao Qingsui, dan yang lainnya juga tidak menyangka akan bertemu dengan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian. Melihat Yang Xiaotian dari jauh, Wei Zongyuan berteriak dengan nada penuh kebencian. Liu Xingyu segera melihat ke arah Yang Xiaotian, matanya berubah dingin, apakah ini Yang Xiaotian? Tuan, itu Yang Xiaotian. Wu Fei menatap Yang Xiaotian, suaranya dipenuhi dengan kebencian. Wajah Liu Xingyu mengeras saat dia memimpin sekelompok ahli terbang menuju Yang Xiaotian dan Ice Flame Kilin. Yang Xiaotian, benarkah? Liu Xingyu berkata dingin saat mencapai Yang Xiaotian, berani sekali kau melukai murid Sekte Dewa Penembus Surga. Apa kau pikir kami tidak berani menyentuhmu hanya karena kau didukung Jiwudi? Jika Sekte Surgawi Penembus Surga kami ingin kau mati, bahkan Jiwudi pun tidak dapat menghentikan kami. Namun, tepat saat Liu Xingyu hendak bergerak, tiba-tiba Wei Zongyuan melangkah maju dan berkata, Penatua, aku ingin bertarung dengan Yang Xiaotian. Tolong izinkan aku bertarung dengan Yang Xiaotian. Setelah aku mengalahkan Yang Xiaotian, aku akan menyerahkannya kepadamu untuk dihadapi. Karena khawatir Liu Xingyu tidak akan setuju, dia menambahkan, saya dengan rendah hati meminta persetujuan Anda, Tetua. Liu Xingyu ragu sejenak, lalu mengangguk dan tersenyum, kedengarannya bagus.
Saya mendengar bahwa jiwa bela diri Anda telah berevolusi hingga 100.000 tahun, akan sangat mencerahkan bagi kita semua untuk menyaksikan hal seperti itu. Leluhur keluarga Chen berkata sambil tersenyum, memang, aku telah hidup selama ribuan tahun, tetapi aku belum pernah melihat seperti apa cincin jiwa 100.000 tahun itu. Hari ini akan menjadi hari yang beruntung jika aku dapat menyaksikannya. Wei Zongyuan membungkuk kepada Liu Xingyu dan leluhur keluarga Chen, terima kasih, tetua. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju Yang Xiaotian, setelah pertempuran kita di puncak Wangtian, aku memasuki tanah kuno untuk mengalahkanmu, di mana aku hampir mati 9 dari 10 kali, tetapi akhirnya mengembangkan cincin jiwaku menjadi 100.000 tahun. Kali ini, aku akan mengalahkanmu. Benar-benar mengalahkanmu. Saat kata-kata ini diucapkan, aura Wei Zongyuan melonjak liar, dan cahaya yang menyilaukan melesat ke langit. Seekor burung 9 warna raksasa muncul dari tubuhnya. Ketika burung 9 warna raksasa ini muncul, teriakan merdunya bergema di seluruh kota Kaisar Bela Diri. Cahaya 9 warna menyebar seperti gelombang, mencapai setiap sudut kota Kaisar Bela Diri. Saat burung 9 warna muncul, lingkaran cahaya merah besar muncul di sekitar tubuh burung itu. Lingkaran merah itu sangat cemerlang, menerangi ruang di sekitarnya, dan kekuatan surgawi yang mengerikan memancar keluar. Sementara itu, di dalam lingkaran cahaya merah, sosok Raja Iblis Banteng bermata ungu muncul, samar dan sulit dipahami. Pada saat ini, banyak entitas kuat di seluruh kota Kaisar Bela Diri mendengar teriakan burung 9 warna dan merasakan kekuatan surgawi dari lingkaran cahaya merah. Semangat bela diri Raja Merak 9 warna. Itu adalah cincin jiwa berusia 100.000 tahun. Hanya cincin jiwa legendaris berusia 100.000 tahun yang berwarna merah. Wei Zongyuan yang beraksi. Dia telah memanggil roh bela diri Raja Merak 9 warna dan cincin jiwa 100.000 tahun. Satu demi satu pakar terkejut dan mengalihkan perhatian mereka ke pemandangan ini. Bahkan Yao Qingsui dan Liu Xingyu, setelah melihat roh bela diri Raja Merak 9 warna milik Wei Zongyuan dan cincin jiwa berusia 100.000 tahun, tidak dapat menyembunyikan keheranan mereka. Roh bela diri Raja Merak 9 warna merupakan jiwa bela diri unggul tingkat 14. Jiwa bela diri tingkat 14 sangat langka di benua Dewa Biru, dan yang sehebat Raja Merak 9 warna bahkan lebih langka lagi. Adapun cincin jiwa berusia 100.000 tahun, itu adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terlihat sepanjang zaman. Belum lagi Yao Qingsui, bahkan roh-roh suci seperti Liu Xingyu, leluhur roh suci, melihat cincin jiwa berusia 100.000 tahun untuk pertama kalinya. Cincin jiwa berusia 100.000 tahun bersinar seperti matahari merah, memancarkan cahaya merah yang intens. Di bawah cahaya cincin jiwa yang berusia 100.000 tahun, deretan jalan diselimuti warna merah, seakan seluruh area bermandikan warna merah. Wei Zongyuan berdiri di sana seakan mengenakan baju perang merah, momentumnya terus melonjak. Yang Xiaotian, apakah menurutmu jiwa bela diriku hanya berevolusi menjadi cincin jiwa 100.000 tahun? Di tanah kuno itu, aku juga mengalami pertemuan hebat dan memadatkan hati pedang Buddha emas ke-8. Dengan ini, satu demi satu hati pedang Buddha emas di dalam dirinya bersinar terang. Satu demi satu, sinar pedang Qi meledak. Untuk setiap hati pedang Buddha emas yang menyala, sosok tambahan bayangan Buddha emas muncul di belakangnya. 8 bayangan Buddha emas berkumpul di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, Wei Zongyuan juga mengaktifkan tubuh pedang Vajra tak tergeraknya, dengan lebih dari 20.000 helai Qi pedang Vajra meliliti seluruh tubuhnya. 8 hati pedang Buddha emas. Melihat Wei Zongyuan benar-benar telah memadatkan 8 hati pedang Buddha emas, semua orang, apakah itu Liu Xingyu atau Yao Qingsui dan yang lainnya, sekali lagi terkejut. Meski bukan 9, 8 sudah cukup untuk menggemparkan semua arah dan alam. Dengan pedang kuno di tangannya, Wei Zongyuan menunjuk Yang Xiaotian, bergeraklah. Ketiga orang dari Ice Flame Kilin semuanya memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Yang Xiaotian mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka dan berkata, tidak masalah. Masih banyak waktu. Aku akan ikut dengannya untuk bergerak. Satu gerakan. Kali ini, dia akan melenyapkan lawannya hanya dengan satu gerakan. Mendengar Yang Xiaotian mengatakan dia akan menghiburnya dengan satu gerakan, Wei Zongyuan tertawa terbahak-bahak. Yang Xiaotian, apakah kamu masih berpikir kamu bisa menjadi tak terkalahkan seperti saat kamu berada di puncak Wangtian? Hati pedangmu hanya punya satu lebih banyak dariku. Tapi cincin jiwaku berusia 100.000 tahun.
Dan itu adalah cincin jiwa Raja Iblis Banteng bermata ungu. Kekuatanku sekarang jauh melampaui kekuatanmu. Dan kau masih berani mengatakan kau akan ikut denganku untuk satu gerakan. Marah, cincin jiwa 100.000 tahun milik Wei Zongyuan bersinar lebih intens. Bahkan langit yang tinggi pun diterangi warna merah. Bab 333, cincin jiwa sejuta tahun muncul kembali di langit dan bumi. Yang Xiaotian menatap cincin jiwa 100.000 tahun yang bersinar di belakang Wei Zongyuan dan berkata, hanya cincin jiwa 100.000 tahun, kau berani memamerkan sesuatu seperti ini. Wei Zongyuan, mendengar Yang Xiaotian berbicara meremehkan cincin jiwa 100.000 tahun, menjadi marah. Saat dia hendak berbicara, tiba-tiba, aura mengerikan meledak dari tubuh Yang Xiaotian. Gelombang udara dingin hitam yang tak terhitung banyaknya, seperti laut hitam yang tak terbatas, menyapu langit dan bumi. Kemanapun udara dingin hitam itu lewat, semuanya membeku. Seekor kura-kura hitam, sebesar benua, melayang di atas kepala Yang Xiaotian. Saat kura-kura hitam muncul, seluruh kota Kaisar Bela Diri langsung diselimuti kegelapan. Matahari di langit tertutup sepenuhnya. Semua sinar matahari menghilang tanpa jejak. Bahkan cahaya warna-warni dari Raja Merak Sembilan Warna pun tersebar seluruhnya. Jiwa bela diri Raja Merak Sembilan Warna yang berada di belakang Wei Zongyuan mungkin tampak besar, dengan sayap yang terbentang lebar bak gunung, namun kini di hadapan jiwa bela diri kura-kura hitam milik Yang Xiaotian yang bagaikan benua, ia tampak tidak berarti seperti seekor anak ayam. Jiwa bela diri kura-kura hitam turun ke dunia, meraung ke surga. Tiba-tiba, otoritas raja tertinggi mengguncang langit dan bumi. Langit dan bumi bergetar, satu demi satu istana di kota Kaisar Bela Diri mulai berkedip dengan lapisan demi lapisan cahaya. Bayangan dewa-dewa kuno dari zaman dahulu kala muncul di atas kota Kaisar Bela Diri. Raungan sang raja tertinggi kura-kura hitam sebenarnya memicu larangan tertinggi di puluhan ribu istana di kota Kaisar Bela Diri, memanggil semua jejak keilahian para dewa kuno di sana. Semua tokoh terkemuka di kota Kaisar Bela Diri menjadi pucat karena ketakutan, menatap kura-kura hitam di langit, sebesar benua, dengan perasaan campur aduk antara ngeri dan kagum. Jiwa bela diri macam apa ini? Bagaimana bisa begitu mengerikan, begitu besar? Itulah raja tertinggi. Itu pasti jiwa bela diri raja tertinggi. Salah satu leluhur sekte berseru tidak jelas karena kegirangan. Apa? Jiwa bela diri raja tertinggi. Setelah sejuta tahun, raja jiwa bela diri tertinggi telah muncul kembali di dunia. Satu demi satu, para leluhur sekte tampak begitu gembira hingga seluruh tubuh mereka gemetar, mata tua mereka dipenuhi air mata. Raja tertinggi, Liu Xingyu terkejut, Wei Zongyuan terkejut. Mulut Yao Qingsui menganga cukup lebar untuk menampung sebutir telur naga besar. Sejak pertempuran di puncak Wangtian, semua orang telah berspekulasi tentang jiwa bela diri Yang Xiaotian. Mereka bertanya-tanya apa itu, dan sekarang, dia akhirnya tahu apa itu jiwa bela diri Yang Xiaotian. Raja tertinggi. Itu sebenarnya adalah raja tertinggi. Tepat ketika semua orang terkejut karena jiwa bela diri raja tertinggi telah muncul kembali di dunia setelah sejuta tahun, tiba-tiba, di sekitar tubuh jiwa bela diri kura-kura hitam, muncul lingkaran cahaya merah kemasan. Saat lingkaran cahaya merah kemasan muncul, seluruh kota Kaisar Bela Diri tampaknya tidak mampu menahan kekuatan cincin jiwa ini. Seluruh kota bergetar hebat, dan jurang yang mengerikan menyebar di tanah. Setiap istana bergoyang tak henti-hentinya. Bahkan bayang-bayang dewa kuno pun bergoyang tertiup angin, mata mereka menampakkan kengerian. Larangan-larangan istana meledak dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Seluruh kota Kaisar Bela Diri dipenuhi dengan cahaya terang, dan bayangan raksasa muncul di atasnya, jejak surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri sendiri. Jejak keilahian yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri belum pernah terlihat sebelumnya, jejak itu hanya akan muncul saat kota Kaisar Bela Diri menghadapi kekuatan dahsyat. Dan sekarang, jejak surgawi Kaisar Bela Diri telah diaktifkan, menahan kekuatan mengerikan yang dibawa oleh cincin jiwa merah kemasan. Satu demi satu, para leluhur sekte memperhatikan cincin jiwa merah kemasan yang menopang langit dengan wajah ketakutan. Cincin jiwa macam apa ini? Bagaimana bisa ada cincin jiwa seperti itu di dunia? Apakah 200.000 tahun? Atau 300.000 tahun? Saat semua orang terkejut dan berspekulasi, tiba-tiba, mereka melihat siluet hitam besar muncul dalam cincin jiwa berwarna merah kemasan. Siluet hitam ini, dengan sayap terentang, seperti pegunungan yang membentang di langit dan bumi.
Melihat siluet hitam samar ini, Dewa Pedang Langit Iblis, yang telah memahami pedang Dao di bagian terdalam kota Kaisar Bela Diri, memasang wajah penuh ketidakpercayaan dan mata penuh ketakutan. Di masa lalu, dia dengan bodohnya menjelajah ke kedalaman laut jiwa. Dia tidak akan pernah melupakan aura yang terpancar dari siluet hitam ini seumur hidupnya. Aura yang telah membuatnya takut sepanjang hidupnya telah muncul sekali lagi. Iblis Rock Laut Dalam. Itu adalah cincin jiwa Rock Iblis Laut Dalam. Cincin jiwa sejuta tahun. Ya dewa, ini adalah cincin jiwa sejuta tahun. Melihat siluet hitam ini, seorang leluhur sekte kuno berteriak kegirangan. Setan Laut Dalam Rock. Mendengar teriakan kegirangan leluhur sekte kuno, semua tokoh terkemuka sekte menjadi sangat tercengang. Para ahli dari sekte surgawi penembus surga dan keluarga Chen semuanya gemetar tak terkendali, seakan-akan mereka terserang flu 10.000 tahun, menggigil tiada henti. Saat orang merasa takut dan sangat terkejut, mereka tanpa sadar akan menjerit, dan Yao Qingsui menutup mulut kecilnya yang seperti ceri dengan tangannya, berusaha keras agar tidak bersuara. Wei Zongyuan ketakutan setengah mati. Di bawah aura cincin jiwa Raja Wali Iblis Laut Dalam, cincin jiwa Wei Zongyuan yang berusia 100.000 tahun terus-menerus terisak-isak, seakan memohon belas kasihan, menangis. Bukan hanya cincin jiwa Wei Zongyuan yang berusia 100.000 tahun, tetapi 8 hati pedang Buddha emasnya juga bergetar dan berdengung. Yang Xiao Tian bahkan tidak mengaktifkan kekuatan 10 hati pedangnya, ia hanya melayangkan pukulan. Seketika, cincin jiwa Raja Wali Iblis Laut Dalam meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan besar cincin jiwa jutaan tahun meraung keluar dari tinjunya. Ketika kekuatan dahsyat cincin jiwa jutaan tahun itu meledak, langit dan bumi bergetar semakin hebat, dan jiwa semua orang yang hadir pun bergetar. Semua orang merasakan kekuatan penghancur dunia dari Deep Sea Demon Rock. Menghadapi kekuatan dahsyat dari Deep Sea Demon Rock, banyak pengikut sekte Heaven Penetrating Divine dan keluarga Chen yang hadir sangat ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah. Kekuatan dahsyat itu, bagaikan lautan pasang surut apokaliptik yang gelap, menyelimuti surga, melaju kencang menuju Wei Zongyuan. Seolah-olah langit dan bumi telah lenyap. Di mata Wei Zongyuan, yang ada hanyalah kekuatan gelap yang tak terbatas. Ledakan. Seluruh ki pedang Raja Ming di tubuhnya langsung hancur. Bayangan Buddha emas dari 8 hati pedang Buddha emas meledak seperti gelembung. Roh bela diri Raja Merak 9 warna mengeluarkan teriakan menyedihkan dan pilu, terdengar seperti burung kukuk yang menangis darah, dan hampir meledak. Cincin jiwa Raja Iblis Banteng bermata ungu retak inci demi inci. Wei Zongyuan terlempar ke udara, dan di tengah penerbangan, darahnya menyembur dengan hebat. Ya, darah itu menyembur keluar, dan akhirnya, Wei Zongyuan meledak sepenuhnya, semua organ dalamnya hancur berkeping-keping. Kekuatan Deep Sea Demon Rock masih membawa mayatnya, terus-menerus meledak menuju akhir, membantingnya ke gerbang kota Kaisar Bela Diri. Gerbang kota Kaisar Bela Diri bergetar. Kekuatan Deep Sea Demon Rock terus-menerus merusak di dalam kota Kaisar Bela Diri untuk waktu yang lama. Liu Xingyu dan yang lainnya, menyaksikan kejadian ini, tidak dapat bergerak untuk waktu yang lama. Yang Xiao Tian berdiri di sana, bagaikan iblis, bagaikan dewa. Bab 334, Aku, pemimpin sekte baru dari sekte surgawi penembus surga. Petik 2. Sebuah pukulan. 9 hati pedang Buddha emas besar meledak. Cincin jiwa 100.000 tahun hancur. Jiwa bela diri tertinggi pun bubar. Inilah kekuatan cincin roh 1 juta tahun. Meskipun Yang Xiao Tian hanya mengeluarkan sebagian kecil kekuatan Deep Sea Demon Rock, tetap saja itu mengerikan. Hati pedang Buddha emas, sebagai salah satu hati pedang yang terkuat, betapa uletnya ia, cincin jiwa 100.000 tahun, menerobos batasan langit dan bumi, betapa uletnya ia, jiwa bela diri tertinggi, dikenal sebagai jiwa bela diri terkuat di dunia, betapa uletnya ia. Tetapi sekarang, di bawah kekuatan cincin jiwa 1 juta tahun milik Deep Sea Demon Rock, semuanya tampak begitu rapuh. Di bawah kekuatan cincin jiwa 1 juta tahun, kematian tidak bisa lebih absolut lagi. Bahkan baju besi di tubuhnya hancur menjadi abu. Kilin api es, piton guntur biru, dan leluhur iblis surga pemusnah semuanya tak mampu menyampaikan keterkejutan di hati mereka. Di ujung jalan, gerbang kota Kaisar Bela Diri masih bergetar dan berdenting. Jantung Yao Qingsui berdebar kencang saat dia menatap Yang Xiao Tian, matanya penuh bintang. Liu Xingyu akhirnya tersadar kembali ke dunia nyata. Saat dia menatap Yang Xiao Tian lagi, ekspresinya berubah tak terduga, hatinya kacau balau antara kaget, ngeri, tak percaya,
takut, cemburu, dan bahkan ada niat membunuh. Tepat saat niat membunuh Liu Xingyu muncul, tiba-tiba, pedang surgawi muncul di tangan Yang Xiaotian. Saat pedang surgawi muncul, ketajaman cahaya pedangnya menyebabkan semua orang yang hadir merasakan sengatan di kulit mereka. Melihat pedang surgawi di tangan Yang Xiaotian, semua orang, baik Liu Xingyu maupun para ahli lainnya dari Sekte Surgawi Penembus Surga, membelalakkan mata mereka karena terkejut. Karena kalian adalah murid Sekte Dewa Penembus Surga, kalian pasti mengenali pedang ini, kan? Yang Xiaotian menatap Liu Xingyu, Wu Fei, dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Saat dia mengatakan ini, Yuan sejatinya mengalir masuk, dan cahaya pedang Dewa Penembus Surga melonjak tanpa henti. Kekuatan pedang Dao Penembus Langit menyelimuti Liu Xingyu dan yang lainnya. Pedang surgawi penembus langit, Liu Xingyu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, bibirnya bergetar tanpa henti. Para ahli lain dari Sekte Surgawi Penembus Surga semuanya berlutut serempak, penuh kegembiraan dan rasa hormat, berseru terus-menerus, itu adalah hierarki sekte. Itu adalah Tuan Sekte Hierarki. Hierarki Sekte. Pemimpin Sekte baru Sekte Penembus Surga kita. Puluhan ahli dari Sekte Surgawi Penembus Surga berseru kegirangan, air mata memenuhi mata mereka. Master Surgawi Hong Feng telah meninggalkan Sekte Surgawi Penembus Surga bertahun-tahun yang lalu, dan sebelum pergi, dia telah meninggalkan pesan bahwa ketika pedang surgawi penembus surga muncul kembali di antara surga dan bumi, itulah saatnya bagi pemimpin sekte baru dari Sekte Surgawi Penembus Surga untuk muncul. Para pengikut Sekte Surgawi Penembus Surga selalu mengingat kata-kata ini. Mereka telah menunggu dengan penuh harap kemunculan pedang surgawi penembus langit. Dan sekarang, pedang surgawi penembus surga akhirnya muncul kembali di antara surga dan bumi. Pemimpin sekte baru mereka, Sekte Surgawi Penembus Surga, akhirnya muncul. Yang membuat mereka semakin bangga dan gembira adalah bahwa pemimpin sekte baru mereka, Sekte Surgawi Penembus Surga, telah mengembunkan cincin jiwa 1.000.000 tahun. Betapa beruntungnya Sekte Surgawi Penembus Surga mereka. Betapa agungnya Sekte Surgawi Penembus Surga mereka. Kalian semua boleh berdiri, kata Yang Xiaotian. Seketika, sejumlah ahli dari Sekte Surgawi Penembus Surga bangkit seolah dimaafkan. Gerakan mereka seragam, tidak berani sedikit pun untuk tidak patuh. Adapun Wu Fei dan Liu Xingyu, mereka berdua gemetar seperti daun, seolah-olah mereka berdiri tanpa pakaian di salju yang dingin. Petik 2. Yang Xiaotian melirik kedua pria itu. Hanya dengan satu tatapan saja, kedua lelaki itu begitu ketakutan hingga mereka merasa seperti kehilangan 2 dari 3 jiwa mereka. Tatapan mata Yang Xiaotian tertuju pada sekelompok ahli dari keluarga Chen, dan dia mengambil lebih dari selusin ramuan pengendali, lalu menyuruh anggota keluarga Chen menelannya. Wajah para anggota keluarga Chen tidak memiliki warna. Namun, di bawah tatapan mematikan para ahli dari Sekte Surgawi Penembus Surga dan Kilin Api Es, serta ular piton guntur biru, para anggota keluarga Chen akhirnya menelan ramuan itu. Yang Xiaotian menoleh dan berkata kepada Yao Qingsui, mengenai kejadian hari ini, saya harap Nona Yao tidak akan membicarakannya. Dia kemudian mengeluarkan ramuan pengendali. Yao Qingsui menatap ramuan pengendali, wajahnya memucat. Dia menggigit giginya dan akhirnya tetap meminum ramuan itu dan menelannya. Dia tahu bahwa jika dia menolak, Yang Xiaotian mungkin tidak akan ragu untuk membunuhnya di tempat. Yang Xiaotian tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pemimpin sekte, sekarang setelah kau kembali, aku akan memberitahu markas besar Sekte Dewa Penembus Surga, kata seorang leluhur tua sekte itu dengan kegembiraan penuh hormat. Tidak perlu untuk saat ini, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan menjawab. Dia telah diberitahu oleh Kilin Api Es bahwa setelah gurunya, Guru Surgawi Hong Feng, meninggalkan Sekte Surgawi Penembus Surga, telah terjadi kekacauan dalam sekte tersebut selama bertahun-tahun. Setelah memikirkannya, Yang Xiaotian tidak ingin memberitahu markas besar Sekte Surgawi Penembus Surga untuk saat ini. Di masa depan, jika waktunya sudah tepat, dia akan secara pribadi mengunjungi markas besar Sekte Surgawi Penembus Surga. Kemudian Yang Xiaotian berkata, sekarang aku akan menuju ke Sword Origin. Setelah pembukaan Martial Emperor City berakhir, kalian semua harus kembali ke cabang Zhongzhou terlebih dahulu, tidak perlu menungguku. Jika saya punya waktu, saya akan mengunjungi cabang Zhongzhou. Dan ingat, kejadian hari ini tidak boleh diungkapkan oleh siapapun. Para anggota Sekte Surgawi Penembus Surga, meski kecewa, tetap setuju dengan hormat. Baru pada saat itulah Yang Xiaotian menarik kembali roh bela diri tertinggi kura-kura hitam dan cincin jiwa milik iblis roh laut dalam yang berusia jutaan tahun.
Saat Yang Xiaotian menarik jiwa bela diri dan cincin jiwanya, semua tokoh terkemuka di kota Kaisar Bela Diri merasakan kelegaan tiba-tiba, seakan-akan mereka telah terhindar dari pintu kematian. Setelah itu, Yang Xiaotian, Ice Flame Kilin, dan beberapa lainnya terbang menuju Sword Origin. Para anggota Sekte Surgawi Penembus Surga dengan hormat mengantar Yang Xiaotian pergi, dan setelah dia pergi, para anggota keluarga Chen juga ikut pergi. Yao Qingsui berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Dia menatap ke tempat Wei Zongyuan berdiri, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Tempat di mana Wei Zongyuan berdiri sekarang kosong, hanya ada genangan darah kering di tanah. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa Wei Zongyuan, yang pernah dianggap sebagai orang bertalenta nomor satu di Akademi Pemakaman Surgawi dan dipuja sebagai dewa pedang masa depan, akan diledakkan sampai mati di sini, tanpa meninggalkan sisa-sisa jasad, hanya genangan darah. Dia mendesah pelan lalu pergi melalui udara. Ketika Yang Xiaotian, Yao Qingsui, dan yang lainnya pergi, seluruh kota Kaisar Bela Diri bagaikan panci yang mendidih, penuh dengan kegembiraan dan keresahan. Semua orang merasa gembira dan gembira. Bersemangat telah menyaksikan roh bela diri tertinggi dari Raja Tertinggi, dan gembira telah melihat cincin jiwa berusia jutaan tahun. Pada saat yang sama, semua orang dengan sengit berdebat siapakah yang bisa menjadi roh bela diri tertinggi, siapakah yang bisa membentuk cincin jiwa yang berumur jutaan tahun. Namun yang membuat semua orang bingung adalah, siapa yang membunuh Deep Sea Demon Rock. Deep Sea Demon Rock sudah pasti merupakan penguasa laut jiwa, bahkan Dewa Pedang yang paling kuat pun tidak akan berani menyerangnya dengan pedang. Bahkan Tuan Beruang Biru sendiri tidak akan mampu membunuh Rock Iblis Laut Dalam. Seorang tetua yang terhormat menegaskan dengan percaya diri. Jika bahkan Tuan Beruang Biru tidak dapat membunuh Rock Iblis Laut Dalam, apalagi tuan-tuan lain dari benua Dewa Biru. Mungkinkah itu penguasa tak tertandingi dari benua lain? Semakin banyak orang berdiskusi, semakin dingin hati mereka. Bab 335, bagaimana dia melakukannya? Sementara berbagai elit berdiskusi dengan sungguh-sungguh, Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba di Sword Origin. Baru setelah tiba di Sword Origin, Yang Xiaotian menyadari bahwa deskripsi Azure Thunder Python tentang miliaran pedang bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Dia melihat seluruh dataran di depannya ditutupi oleh pedang terbang, memenuhi langit dan menutupi tanah. Tak terbatas dan tak berbatas. Tak terlihat ujungnya. Pedang terbang ini, di dalam Sword Origin, tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, mengambang bebas seperti ikan. Banyak master yang terus-menerus memasuki Sword Origin untuk mencari pedang yang cocok untuk mereka. Tuan muda, Anda harus sangat berhati-hati terhadap Sword Tide setelah memasuki Sword Origin, kata Azure Thunder Python dengan wajah serius. Biasanya, pedang terbang ini tidak akan menyerang manusia secara aktif, tetapi begitu gelombang pedang terjadi, pedang ini akan berubah menjadi binatang buas yang ganas, menyerang semua master yang telah memasuki asal pedang. Begitu miliaran pedang terbang menjadi gila, kekuatan mereka jauh lebih mengerikan daripada gelombang binatang buas di hutan bulan merah. Setelah Anda memasuki Sword Origin, Tuan Muda, Anda dapat mencoba merasakan Flying Sword dengan hati Anda. Hanya jika Flying Sword mengakui Anda, maka ia akan mengikuti Anda. Kamu tidak bisa memegang pedang terbang ini dengan tanganmu. Setelah itu, mereka bertiga menjelaskan beberapa hal lain kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengangguk, menyuruh ketiga kilin menunggunya di luar, lalu melangkah ke Sword Origin sendirian. Saat memasuki Sword Origin dan melihat pedang terbang berkeliaran, Yang Xiaotian teringat saat ia mengunjungi dunia bawah laut saat masih kecil di kehidupan sebelumnya. Akan tetapi, saat itu, ia sedang melihat ikan, sedangkan sekarang, ia dikelilingi oleh berbagai pedang terbang. Pedang terbang ini ukurannya bervariasi, ada yang setipis jarum, ada pula yang sebesar gunung kecil. Melihat pedang terbang datang ke arahnya dan mengikuti apa yang dikatakan ketiga kilin, Yang Xiaotian mencoba merasakan pedang terbang di sekitarnya dengan hatinya. Tubuh Yang Xiaotian meletus dengan pedang Qi, dan kemudian pedang terbang yang melayang-layang tiba-tiba semuanya terbang menuju Yang Xiaotian. 1 2 3 4 5. Satu demi satu, pedang terbang berkibar seperti kupu-kupu ke sisi Yang Xiaotian. Sejak kota Kaisar Bela Diri didirikan, tak seorang pun pernah memperoleh pengakuan dari 5 pedang terbang. Banyak jenius pedang Dao yang masuk, menghabiskan seharian hanya untuk pulang dengan tangan hampa. Seandainya satu pedang terbang mengakui dirimu, itu sudah cukup membuatmu terkenal di keempat penjuru. Bahkan jenius Dao pedang yang paling menakjubkan pun hanya bisa memiliki 4 pedang terbang yang mengakuinya.
Bertahun-tahun yang lalu, Dewa Pedang Langit Iblis memasuki asal pedang dan hanya dapat mengambil 4 pedang terbang. Tetapi pada saat ini, jumlah pedang terbang yang mengelilingi Yang Xiaotian semakin bertambah banyak, dengan cepat mencapai 100. Dan masih terus meningkat. Tubuh Yang Xiaotian tampaknya memiliki kekuatan luar biasa, terus-menerus menarik pedang terbang ini ke arahnya. Mula-mula, pedang terbang dalam jarak 100 meter terbang ke arah Yang Xiaotian, lalu 200 meter, 300 meter, 1000 meter. Saat pedang terbang ini terbang ke Yang Xiaotian, mereka berkerumun dengan gembira seperti anak-anak yang gembira. Jika elit lain menyaksikan kejadian ini saat ini, mereka akan sangat terkejut. Akhirnya, melihat terlalu banyak pedang terbang, Yang Xiaotian membubarkan ki pedang dari tubuhnya dan melambaikan pedang-pedang itu. Setelah merenung sejenak, Yang Xiaotian masuk lebih dalam ke SWOT Origin. Dia merasa bahwa pedang surgawi 1000 Buddha berada lebih dalam di asal pedang. Oleh karena itu, dia berencana untuk menyelami lebih dalam asal pedang, melepaskan kekuatan ki pedang, dan melihat apakah dia bisa mengeluarkan pedang surgawi 1000 Buddha. Setelah berjalan beberapa saat dan mencapai kedalaman asal pedang, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan ki pedang surgawi penembus surga tanpa keraguan apapun. Seketika, pedang terbang di sekitarnya berdengung seolah membentuk gelombang pasang, menyerbu ke arahnya. Dengan cepat, gelombang pedang menyebar hingga 10 li dan kemudian 20 li. Dari kejauhan, jutaan pedang terbang ke arah yang sama, pemandangan yang menakjubkan. Banyak master yang menyaksikan kejadian ini wajahnya berubah warna, gelombang pedang. Gelombang pedang akan segera meletus. Semua master yang telah memasuki SWOT Origin lari ketakutan. Namun, mereka segera menyadari bahwa gelombang pedang ini berbeda dari yang sebelumnya. Dalam letusan sebelumnya, miliaran pedang terbang akan menyerang semua master yang memasuki asal pedang, tetapi kali ini, tidak ada pedang terbang yang menyerang siapapun. Mereka hanya bergegas ke satu arah. Apa yang sedang terjadi? Gelombang pedang ini tidak menyerang orang. Saat semua orang tercengang, tiba-tiba, di bagian terdalam asal pedang, ki pedang yang menakjubkan melonjak ke langit, diikuti oleh penyebaran cahaya Buddha keemasan ke seluruh surga. Di dalam cahaya Buddha, gambaran samar 1000 Buddha dapat terlihat. Di tengah-tengah 1000 gambar Buddha tersebut terdapat pedang Buddha yang cemerlang, pedang surgawi 1000 Buddha. Pedang surgawi 1000 Buddha terbang menuju Yang Xiaotian. Bahkan dari jauh, Yang Xiaotian melihat pedang surgawi 1000 Buddha membawa gambar 1000 Buddha terbang ke arahnya dan sangat gembira. Dia khawatir dia tidak akan mampu menghunus pedang surgawi 1000 Buddha. Dalam sekejap mata, pedang surgawi 1000 Buddha tiba di depan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengulurkan tangan dan menggenggam pedang surgawi 1000 Buddha. Saat dia menggenggam pedang surgawi 1000 Buddha, api surgawi 1000 Buddha di dalam tubuhnya terbang keluar, melilit seluruh tubuhnya dan bersinar bersama dengan pedang surgawi 1000 Buddha. Gambaran 1000 Buddha itu memadat, mengelilingi tubuh Yang Xiaotian seperti 1000 Buddha emas yang melindunginya. Mungkin karena dia telah menjinakkan api surgawi 1000 Buddha, pedang surgawi 1000 Buddha tidak menunjukkan perlawanan terhadap Yang Xiaotian. Melihat pedang surgawi 1000 Buddha di tangannya, Yang Xiaotian merasakan hubungan yang mendalam. Dengan jentikan pedang surgawi 1000 Buddha di tangannya, seketika itu juga, udara dipenuhi dengan bayangan pedang cahaya Buddha. Merasakan seseorang terbang ke arahnya, Yang Xiaotian menyimpan pedang surgawi 1000 Buddha dan kemudian terbang keluar. Saat Yang Xiaotian terbang keluar, gelombang pedang yang sebelumnya ganas dengan cepat menghilang, dan asal pedang kembali normal. Ketiga kilin Ice Flame yang menjaga pintu masuk ke SWOT Origin mendengar bahwa SWOT Tide telah meletus jauh di dalam dan sangat ingin masuk saat melihat Yang Xiaotian keluar dan menyambutnya dengan gembira. Melihat ketiganya mendekat, Yang Xiaotian berkata sambil tersenyum, "Aku sudah menemukan apa yang kucari. Ayo pergi, kita tinggalkan kota Kaisar Bela Diri untuk saat ini. Sekarang pedang surgawi 1000 Buddha telah ditemukan, dia tidak perlu lagi tinggal di kota Kaisar Bela Diri." Bab 336 Mungkin kamu tidak harus pergi ke suku Kurcaci. Petik 2. Maka dari itu, Yang Xiaotian dan beberapa orang kilin berangkat dari kota Kaisar Bela Diri dan mencari tempat untuk memulai penyempurnaan pedang surgawi 1000 Buddha. Tak lama kemudian, pembukaan kota Kaisar Bela Diri akhirnya berakhir. Semua tokoh kuat dari berbagai faksi diusir dari kota oleh kekuatan mengikat batasan kota Kaisar Bela Diri. Dewa Pedang Langit Iblis duduk di puncak gunung di luar kota menunggu Wei Zongyuan. Keduanya telah sepakat untuk bertemu di puncak gunung ini setelah pembukaan kota Kaisar Bela Diri selesai. Akan tetapi,
Dewa Pedang Langit Iblis telah menunggu lama, tetapi dia masih belum melihat setitik pun muridnya. Matanya dipenuhi keraguan. Pada akhirnya, dia menunggu hingga senja tiba. Dia menunggu sampai semua pusat kekuatan dari berbagai kekuatan telah pergi. Ia menunggu hingga tidak ada satupun bayangan anjing yang terlihat di sekitar kota Kaisar Bela Diri, masih tanpa jejak muridnya. Wajah Dewa Pedang Langit Iblis berangsur-angsur menjadi gelap. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa muridnya telah mengalami kemalangan? Siapa itu? Siapa yang membunuh muridnya? Berani membunuh muridnya? Bayangan yang Xiao Tian melintas di benaknya. Jika ada yang berani membunuh muridnya, kecurigaan terhadap Yang Xiao Tian niscaya akan sangat besar. Yang Xiao Tian, sebaiknya kau jangan biarkan aku tahu kalau itu kau, kalau tidak, bahkan jika Jiwu diturun tangan, tidak akan ada negosiasi. Dewa Pedang Langit Iblis berdiri, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh saat pedang Qi melonjak liar. Dia telah berusaha keras membesarkan Wei Zongyuan, menaruh harapan dan harapan tak terbatas padanya. Sekarang, siapapun yang memadamkan harapan itu, dia bersumpah mereka akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Sekalipun itu Yang Xiao Tian, dia juga harus mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Dewa Pedang Langit Iblis berubah menjadi seberkas Qi pedang cahaya iblis dan menghilang ke langit, langsung menuju Akademi Pemakaman Surgawi. Tak lama kemudian, berita kematian murid Dewa Pedang Langit Iblis, Wei Zongyuan pun tersebar. Bangsa itu terguncang. Apa? Wei Zongyuan sudah mati. Wei Zongyuan adalah murid langsung Dewa Pedang Langit Iblis, siapa yang berani membunuh Wei Zongyuan? Bakat Wei Zongyuan dinilai mencapai 6.000. Cincin jiwanya bahkan berevolusi hingga 100.000 tahun, menciptakan keajaiban surgawi di Kekaisaran Sumber Buddha, namun dia tetap meninggal. Sekte dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran Sumber Buddha terguncang oleh kematian Wei Zongyuan. Tak lama kemudian, klan Merak mengeluarkan pernyataan, Wei Zongyuan adalah keturunan langsung dari garis keturunan Ibu Buddha Merak. Siapapun yang berani membunuh keturunan Ibu Buddha, klan Merak akan memusnahkan 9 generasi mereka. Dengan dirilisnya berita itu, Kekaisaran Sumber Buddha bahkan lebih terkejut dan mendidih. Ibu Buddha Merak adalah pendiri Kekaisaran Sumber Buddha, dan Wei Zongyuan ternyata merupakan keturunan langsung dari garis keturunan Ibu Buddha Merak. Sekarang, dengan terbunuhnya Wei Zongyuan, tidak diragukan lagi itu adalah momen yang menggemparkan. Berita besar, Wei Zongyuan kemungkinan besar dibunuh oleh Yang Xiao Tian. Saat semua orang dikejutkan oleh kematian dan identitas Wei Zongyuan, tiba-tiba, lebih banyak berita muncul. Dengan berita tersebut, Kekaisaran Sumber Buddha tidak diragukan lagi telah terkena bom nuklir super. Jika itu benar-benar perbuatan Yang Xiao Tian, aku khawatir bahkan Jiwu Di atau Akademi Pemakaman Surgawi tidak akan mampu melindungi Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian telah memadatkan 9 pedang hati yang tak terkalahkan dan 2 ramuan surgawi. Sosok yang sangat cemerlang. Bukankah klan Merak dan Dewa Pedang Langit Iblis benar-benar ingin membunuh Yang Xiao Tian? Wei Zongyuan adalah keturunan langsung dari garis keturunan Ibu Buddha Merak. Klan Merak dan Dewa Pedang Langit Iblis mungkin benar-benar bertekad untuk membunuh Yang Xiao Tian. Saat berbagai pihak terguncang oleh perkembangan ini, semakin banyak berita yang keluar bahwa para ahli dari klan Merak telah muncul dalam kekuatan penuh dan, bersama dengan Dewa Pedang Langit Iblis, semuanya bergegas menuju Akademi Pemakaman Surgawi. Bahkan klan Merak menyatakan bahwa siapapun yang berani melindungi si pembunuh berarti menentang klan Merak dan seluruh sumber Buddha. Petik 2. Tak lama kemudian, puluhan ribu ahli dari klan Merak dan Iblis Pedang Langit tiba di Akademi Pemakaman Surgawi. Akan tetapi, tepat ketika klan Merak dan Dewa Pedang Langit Iblis tiba di Akademi Pemakaman Surgawi dan menuntut penyerahan target mereka, tiba-tiba, leluhur tua terkuat dari Sekte Surgawi Penembus Langit Zongzu, Liu Xingyu, menyatakan bahwa siapapun yang berani melukai sehelai rambut pun dari Yang Xiao Tian akan mati. Perkataan Liu Xingyu, leluhur tua terkuat dari Sekte Surgawi Penembus Surga Zongzu, membuat semua orang tercengang. Tak seorang pun menyangka bahwa saat ini, Liu Xingyu, leluhur tua terkuat dari Sekte Surgawi Penembus Surga Zongzu, akan mengeluarkan pernyataan yang begitu kejam. Liu Xingyu tidak diragukan lagi mewakili seluruh Sekte Surgawi Penembus Surga Zongzu. Mengapa Sekte Penembus Langit Zongzu melindungi Yang Xiao Tian? Banyak leluhur tua bertanya dengan bingung. Semua orang tidak dapat mengerti mengapa Sekte Surgawi Penembus Langit Zongzu bersedia berperang dengan klan Merak hanya karena seorang Yang Xiao Tian. Apakah ini awal dari perang para dewa? Berbagai pakar sekte bergumam dengan cemas.
Jika klan Merak dan Sekte Dewa Penembus Langit Zongzu berperang, dikhawatirkan hal itu akan berdampak pada seluruh Kekaisaran Sumber Buddha. Sementara semua orang di Kekaisaran Sumber Buddha gemetar ketakutan, Yang Xiaotian akhirnya menyempurnakan pedang surgawi 1000 Buddha. Mengenai urusan dunia luar, Yang Xiaotian tidak mengetahuinya. Tuan muda, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya ketiga Qilin Icheflem. Kekaisaran 100 Klan. Yang Xiaotian merenung sebentar dan memutuskan untuk menuju ke Kekaisaran 100 Klan. Kini setelah dia menemukan pedang surgawi 1000 Buddha dan menyelesaikan masalah di Kekaisaran Sumber Buddha, sudah waktunya mencari besi surgawi bawaan di Kekaisaran 100 Klan. Adapun Sekte Surgawi Penembus Surga Zongzu, akan ada waktu untuk berkunjung setelah dia kembali dari Kekaisaran 100 Klan. Dengan demikian, Yang Xiaotian dan tiga Qilin Icheflem dengan setia mengarahkan pesawat luar angkasa abisal menuju Kekaisaran 100 Klan. Kekaisaran 100 Klan terletak di tepi benua Dewa Biru, yang jaraknya cukup jauh. Dalam perjalanan, Yang Xiaotian berlatih teknik pedang 1000 Buddha dan merenungkan dao pedang 1000 Buddha di dalam kapal luar angkasa abisal. Jika dia dapat memahami sepenuhnya pedang dao 1000 Buddha, maka dia dapat berharap untuk menyingkat hati pedang tak terkalahkan yang ke-11. Sepanjang hari, selain merenungkan pedang 1000 Buddha Dao, dia juga mengasah kendalinya atas dua api surgawi untuk memurnikan ramuan dan senjata tingkat surgawi. Keahlian Yang Xiaotian dalam alkimia dan pemurnian artefak menjadi semakin luar biasa. Sementara Yang Xiaotian tekun berlatih, Icheflem Qilin, Azure Thunder Python, dan Annihilating Heaven Demon Ancestor juga berlatih dengan tekun. Selama beberapa hari ini, dengan bantuan ramuan kelas suci Yang Xiaotian, tingkat kultivasi mereka bertiga meningkat pesat, terutama leluhur iblis surga pemusnahan, yang berada di ambang terobosan ke roh surgawi. Pesawat luar angkasa abisal melintasi satu kekaisaran demi kekaisaran. Akhirnya, Kekaisaran 100 Klan tampak di kejauhan. Desa Tishan adalah desa kecil di dalam Kekaisaran 100 Klan dan merupakan pemukiman tempat ras manusia berkembang pesat, bertetangga dengan suku kurcaci. Desa itu tidak padat penduduk, hanya beberapa ratus orang saja. Pada saat ini, matahari terbenam memancarkan sinar keemasannya, menyinari setiap sudut desa Tishan. Di pintu masuk desa, seorang anak berusia 8 atau 9 tahun mengayunkan tangannya, dengan kuat memukul sepotong besi, yang berdasarkan bentuknya, tampaknya dimaksudkan untuk membuat pedang. Karena sering memukul besi, lengannya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Saat anak itu memukul dengan kuat, 4 sosok muncul di kejauhan dengan latar belakang matahari terbenam. Mereka tak lain adalah Yang Xiaotian dan rekan-rekannya yang datang dari Kekaisaran Sumber Buddha ke Kekaisaran 100 Klan. Dentang, dentang, dentang. Yang Xiaotian dapat mendengar suara palu dari jauh. Melihat seorang anak seusia itu menempa besi, Yang Xiaotian terkejut. Teknik memukul palu makhluk kecil ini cukup hebat, kata Icheflem Qilin sambil tertawa, dia menggunakan teknik 100 gelombang. Di usia semuda ini, mampu menggunakan teknik 100 gelombang dengan sangat terampil sungguh mengesankan, ular piton guntur biru juga mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saat Yang Xiaotian dan teman-temannya semakin dekat, anak itu juga memperhatikan mereka. Dia meletakkan palunya dan menatap mereka dengan waspada, siapa yang kalian cari di desa Tishan? Melihat kehati-hatian anak itu, Yang Xiaotian berkata sambil tersenyum, adik kecil, kami sedang melewati tempat ini dan ingin pergi ke suku kurcaci. Bisakah kamu memberitahu kami jalannya? Tanpa diduga, anak itu menggelengkan kepalanya dan menasihati, lebih baik kamu tidak pergi ke suku kurcaci saat ini. Bab 337, Desa Tishan. Mendengar anak itu menyarankan mereka untuk tidak mengunjungi suku kurcaci dalam waktu dekat merupakan kejutan bagi Yang Xiaotian dan teman-temannya. Kenapa? Yang Xiaotian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tepat saat itu, sebuah suara yang menyenangkan terdengar, karena sesuatu terjadi pada suku kurcaci beberapa hari yang lalu. Seorang gadis berusia sekitar 15 atau 16 tahun mendekati mereka. Dia berpakaian sederhana, dengan aura kemurnian yang anggun, matanya hidup, memancarkan kecantikan pedesaan. Kakak, seru anak itu ketika melihat gadis itu. Sesuatu terjadi. Yang Xiaotian terkejut, dia mengepalkan tangannya dan berkata, bolehkah saya tahu apa yang terjadi pada suku kurcaci? Saya akan sangat berterima kasih jika Nona dapat memberi tahu kami. Gadis itu tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan, beberapa hari yang lalu, suku kurcaci diserang oleh anggota klan peri, yang menyebabkan banyak korban.
Mereka telah mengaktifkan Grand Array dan melakukan pertahanan penuh, menolak siapapun yang memasuki suku mereka. Ketiga anggota Ice Flame Kilin saling bertukar pandang. Yang Xiaotian mengerutkan alisnya. Bolehkah aku tahu apa yang ingin dilakukan tuan muda di suku kurcaci? Tanya gadis itu penuh selidik. Setelah merenung sejenak, Yang Xiaotian berkata, saya sedang mencari besi surgawi bawaan. Saya mendengar bahwa suku kurcaci memilikinya, jadi saya ingin bergabung dengan suku mereka. Gadis itu menatapnya dengan aneh. Karena klan peri ingin merebut sepotong besi surgawi bawaan dari suku kurcaci, hal ini menjadi penyebab konflik berkelanjutan antara kedua ras. Pemuda ini sebenarnya juga menginginkan sepotong besi surgawi bawaan itu. Kau seharusnya menyerahkan potongan besi surgawi bawaan itu, sela anak itu. Potongan itu adalah harta leluhur suku kurcaci, dan mereka tidak akan pernah setuju untuk memberikannya padamu. Konflik antara suku kurcaci dan klan peri muncul karena para peri mencoba merebut besi surgawi bawaan, imbuh anak itu. Yang Xiaotian berkeringat dingin. Tidak heran gadis itu tampak begitu aneh tadi. Pada saat itu, gadis itu berbicara, kakekku mengenal pemimpin klan suku kurcaci. Namun, dia pergi menambang beberapa hari yang lalu dan tidak akan kembali selama lebih dari sebulan. Yang Xiaotian awalnya senang, tetapi kemudian kehilangan kata-kata. Apakah kamu tahu kemana kakekmu pergi ke tempatku? Tanya Yang Xiaotian. Gadis itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu soal itu. Dia bilang dia tidak akan kembali selama lebih dari sebulan. Kalau kamu tidak terburu-buru, kamu bisa menunggu di sini sampai kakekku kembali, tapi aku tidak bisa menjamin dia akan setuju untuk membawamu bersamanya. Yang Xiaotian mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih, Nona. Dia kemudian memberikan sepotong besi halus kepadanya. Baik gadis maupun anak itu terkejut saat melihat besi murni di tangan Yang Xiaotian, besi dingin milenium. Mereka begitu ketakutan hingga mereka segera menggelengkan kepala, ini terlalu berharga. Sudah sepantasnya kita membantu ras manusia yang lebih lemah. Mereka bersikeras untuk tidak menerimanya. Melihat ini, Yang Xiaotian tidak punya pilihan selain melepaskannya. Setelah itu, Yang Xiaotian mengobrol dengan gadis itu, menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan klan kurcaci dan klan peri. Kelompok itu secara bertahap menjadi akrab satu sama lain. Melalui percakapan santai, Yang Xiaotian mengetahui bahwa penduduk desa Tishan sebagian besar memiliki nama keluarga Tai, gadis dan anak itu masing-masing bernama Tai Qiulan dan Tai Xiaodan. Yang Xiaotian tidak dapat menahan tawa ketika mendengar nama anak itu, Tai Xiaodan. Begitu mereka mulai akrab, Tai Qiulan menyadari bahwa hari sudah mulai larut dan berkata, Tuan muda Yang, hari sudah mulai gelap. Ada banyak gunung di dekat sini, dan banyak binatang buas, terutama di malam hari saat mereka lebih aktif. Mengapa Anda tidak menginap di desa ini? Ada halaman kosong di sisi utara desa. Tepat saat Yang Xiaotian hendak berbicara, seorang pemuda kekar muncul dari pintu masuk desa dan berkata, Saudari Qiulan, kami di desa Tishan tidak mengizinkan orang asing dengan latar belakang yang tidak dikenal untuk masuk. Anak ini dan para pengikutnya tidak diketahui asal-usulnya, mereka tidak boleh memasuki desa ini. Nada bicaranya bermusuhan. Melihat pemuda itu, wajah cantik Tai Qiulan menjadi gelap. Tai Wanpeng, desa Tishan kami hanya melarang orang luar dengan asal-usul yang tidak diketahui untuk masuk, bukan orang dari ras manusia. Diberdayakan oleh statusnya sebagai murid sekte kipas besi, Tai Wanpeng telah memendam niat buruk terhadapnya sejak ia kembali ke desa Tishan beberapa hari yang lalu dari sekte tersebut. Mendengar ini, Tai Wanpeng menghalangi jalan Yang Xiaotian sambil menggelengkan kepalanya, sudah kubilang, mereka tidak boleh masuk. Saat Tai Qiulan hendak berbicara, Yang Xiaotian berkata, Nona Tai, kita tidak perlu memasuki desa. Baginya dan beberapa Ice Flame Kilin, semuanya sama saja dimanapun mereka berada. Tai Wanpeng lalu mencoba peruntungannya, Nak, kau tahu apa yang baik untukmu. Dan kemudian berkata, lebih baik kau pergi sejauh mungkin. Tersesat. Yang Xiaotian menatapnya. Tai Wanpeng berkata dengan arogan, ya, bukan hanya tempat di mana kau berdiri sekarang ini adalah milik kami, desa Tishan. Kemudian dia menunjuk ke puncak gunung dan hutan di sekitarnya, di sana, semuanya milik desa Tishan kita. Setiap tempat yang bisa Anda lihat adalah milik desa Tishan kami. Keluarlah dari wilayah desa Tishan kami, mengerti? Mata ketiga Ice Flame Kilin terasa dingin. Tai Qiulan melotot ke arah Tai Wanpeng, omong kosong apa yang kau ucapkan. Kemudian dia berkata kepada Yang Xiaotian, jangan dengarkan omong kosongnya, puncak-puncak gunung itu,
hutan-hutan itu bukan milik kita, milik desa Tishan. Pada saat itu, leluhur iblis surga pemusnah melangkah maju, meletakkan tangannya di bahu lawannya, dan dengan jentikan santai, Tai Wanpeng terpental, menghilang tanpa jejak. Tai Qiulan dan Tai Xiaodan hanya bisa menatap tercengang saat Tai Wanpeng terlempar oleh leluhur iblis surga pemusnahan. Keduanya menatap leluhur iblis surga yang memusnahkan dengan kaget. Mereka tahu bahwa Tai Wanpeng adalah murid sekte kipas besi dan baru saja kembali ke desa beberapa hari yang lalu. Dia telah menunjukkan kekuatannya di depan penduduk desa, sebagai Raja Bela Diri tingkat 7 yang mampu membunuh binatang ganas tingkat 3 dengan satu pukulan, namun dia dengan santai dilempar terbang oleh pria paruh baya di hadapan mereka. Setelah terkejut, Tai Qiulan berkata dengan ragu, "Tuan Muda Yang, Tai Wanpeng itu, dia adalah murid Sekte Kipas Besi." Sekte Kipas Besi, Yang Xiaotian bertanya. Tai Xiaodan mengangguk dengan sungguh-sungguh, Sekte Kipas Besi sangat kuat, sekte terbesar di kota Qinghe. Yang Xiaotian tersenyum mendengar informasi ini, tidak terlalu memikirkannya. Kemudian, ia memimpin kelompok Icheflem Kilin ke hutan terdekat tempat mereka menebang pohon untuk membangun 4 rumah kayu besar dan mengelilinginya dengan halaman yang luas. Karena kakek Tai Qiulan tidak kembali selama lebih dari sebulan, ia memutuskan untuk menunggu di sana sampai kepulangannya. Melihat ini, Tai Qiulan tidak mencoba membujuk Yang Xiaotian lebih jauh. Malam itu tenang. Yang Xiaotian berada di dalam rumah kayu, memahami jalan pedang 1000 Buddha. Dalam perjalanan ke sini, dia telah menguasai sepenuhnya teknik pedang 1000 Buddha. Sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah memadukannya dan memahami sepenuhnya jalan pedang 1000 Buddha. Di halaman, Yang Xiaotian berlatih teknik pedang 1000 Buddha berulang kali, saat jantung pedang ke-11 di tubuhnya berkedip-kedip muncul dan menghilang. Ia terus berlatih hingga larut malam hingga akhirnya berhenti. Keesokan harinya, saat Yang Xiaotian masih mengolah seni naga primordial, dia mendengar suara berirama besi yang dipalu di kejauhan. Yang Xiaotian menghentikan kultivasinya dan berjalan melalui hutan kecil menuju jalan raya, di mana ia melihat Tai Xiaodan memegang palu, membentuk balok besi dari kemarin menjadi bentuk pedang. Setelah memukul palu beberapa saat, Tai Xiaodan meletakkan kembali balok besi itu ke dalam tungku di sampingnya untuk memanaskannya lagi. Itu adalah metode pemurnian artefak yang paling primitif. Secara umum, baik pemurni artefak maupun alkemis menggunakan api langit dan bumi untuk kerajinan mereka. Mereka yang tidak mampu mengendalikan api langit dan bumi akan mengandalkan api tungku untuk pemurnian artefak. Bab 338 Kota Qinghe. Wajah Tai Xiaodan berseri-seri karena kegembiraan saat melihat Yang Xiaotian mendekat, saudara Yang. Tai Wanpeng adalah pengganggu desa, dan beberapa hari terakhir ini, dia mengganggu adik perempuan Tai Xiaodan. Kemarin, Yang Xiaotian memberi Tai Wanpeng pelajaran, yang membuatnya merasa lebih dekat dengan Yang Xiaotian. Bangun pagi-pagi sekali untuk pemurnian artefak. Yang Xiaotian bertanya sambil tersenyum. Tai Xiaodan ini memiliki semacam keuletan dalam dirinya, sangat mirip dengan Yang Xiaotian saat dia masih muda. Sambil tersenyum lebar, Tai Xiaodan berkata, "Aku ingin melatih teknik 100 gelombang ke alam prestasi kecil, lalu mengikuti penilaian Sekte Kipas Besi untuk menjadi murid Balai Pemurnian Artefak Sekte Kipas Besi." Sekte Kipas Besi merupakan sekte yang paling besar dan terkuat di kota Qinghe, dan menjadi murid di Aula Pemurnian Artefak Sekte Kipas Besi merupakan impian terbesarnya saat ini. Mendengar ini, Yang Xiaotian menjawab sambil tersenyum, "Siapa yang mengajarimu teknik 100 gelombang ini?" "Kakekku," kata Tai Xiaodan, wajahnya berseri-seri karena bangga saat menyebut nama kakeknya. "Kakekku sangat mengagumkan, dia yang terbaik dalam memurnikan artefak di desa kami." Ia melanjutkan, ia dapat mengendalikan api langit dan bumi dalam radius 50 meter untuk pemurnian artefak. Ia benar-benar mampu menempa harta karun tingkat tinggi. Mampu menempa harta karun tingkat tinggi memang merupakan prestasi luar biasa di kota Qinghe. Itu pula sebabnya Tai Wanpeng, meski mempunyai niat jahat terhadap adik Tai Xiaodan, tidak berani memaksakan kehendaknya. Sambil tersenyum, Yang Xiaotian berkata, "Mengendalikan api langit dan bumi sepanjang 50 meter untuk pemurnian artefak memang mengesankan." Di negeri Laut Surgawi, hanya 4 Grandmaster Alkimia yang mampu mengendalikan api langit dan bumi sepanjang 50 meter. Tai Xiaodan lalu berkata, "Kakakku berkata bahwa kamu, saudara Yang, pastilah seorang murid dari salah satu klan besar di ras manusia kita, dan kamu pasti juga sangat pandai dalam memurnikan artefak." Yang Xiaotian terkekeh, "Aku bukan murid dari klan besar manapun, tetapi untuk memurnikan artefak,
aku bisa membuat instrumen roh bawaan. Saudara Yang, Anda hebat sekali bisa menempa instrumen roh bawaan, seru Tai Xiao dan kagum. Li Ting, jenius pemurnian artefak nomor 1 di kota Qinghe, menempa instrumen roh bawaan di usia 13 tahun. Kakekku berkata dia ditakdirkan menjadi ahli pemurnian artefak terbaik di kota Qinghe. Setelah itu, Yang Xiaotian dan Tai Xiaodan mengobrol santai sebentar. Di Kekaisaran 100 Klan, praktik pemurnian artefak tersebar luas, itu adalah pemandangan umum di setiap jalan dan gang. Namun, di antara Kekaisaran 100 Klan, yang terkuat dalam pemurnian artefak adalah klan Kurcaci. Meskipun klan Kurcaci tidak lagi jaya seperti di zaman dahulu, keterampilan pemurnian artefak mereka masih yang terkuat di Kekaisaran Klan 100. Di dalam Kekaisaran 100 Klan, terdapat hampir 100 klan, termasuk klan Kurcaci, klan peri, ras manusia, klan pohon, klan setan langit, klan raksasa, klan Si, klan sungai bermata tiga, klan pesona, dan lainnya. Itulah sebabnya mengapa ia dikenal sebagai Kekaisaran 100 Klan. Di Kekaisaran 100 Klan, ras manusia lemah, dengan klan peri dan klan setan langit menjadi yang terkuat. Meskipun ras manusia dari Kekaisaran 100 Klan memiliki roh surgawi untuk mendukung mereka, hanya ada 2 roh surgawi, dan mereka baru saja menerobos beberapa ratus tahun yang lalu. Dari segi kekuatan, mereka tidak sekuat Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian menghabiskan hari-harinya dengan mengolah jalur pedang 1000 Buddha di hutan kecil dan berlatih seni naga purba di malam hari. Kadang-kadang, ia akan memberikan Tai Xiaodan beberapa petunjuk tentang pemurnian artefak di pagi hari. Meskipun Yang Xiaotian hanya memberikan beberapa petunjuk biasa, mereka secara signifikan meningkatkan keterampilan pemurnian artefak Tai Xiaodan. Mengetahui bahwa Yang Xiaotian akan memberikan nasihat kepada kakaknya tentang pemurnian artefak di pagi hari, Tai Qiulan juga mulai tiba di pintu masuk desa lebih awal setiap hari. Dalam beberapa hari terakhir, Yang Xiaotian dan Ice Flame Kilin mencoba mengunjungi suku Kurcaci. Akan tetapi, seperti dikatakan Tai Qiulan, suku Kurcaci berada dalam kondisi waspada penuh, mengaktifkan Grand Array mereka dan menolak menemui siapapun. Yang Xiaotian tidak dapat berbuat apa-apa. Karena klan Kurcaci tidak menerima tamu, dia tentu tidak bisa memaksa masuk. Kalau keadaan menjadi buruk dengan klan Kurcaci, maka dia bisa melupakan besi surgawi bawaan. Dia hanya bisa menunggu kakek Tai Qiulan kembali. Suatu hari, saat Yang Xiaotian sedang menjelajahi teknik pemurnian artefak Dewa Pengobatan 1000 Buddha di halaman, dia melihat Tai Xiaodan mengintip keluar. Xiaotian, ada apa? Yang Xiaotian bertanya sambil tersenyum saat melihat Tai Xiaodan. Sambil menggaruk kepalanya dengan malu, Tai Xiaodan berkata, kakak bilang dia akan pergi ke kota Qinghe nanti untuk membeli beberapa barang dan memintaku untuk datang dan melihat apakah kamu ingin bergabung dengan kami. Setelah merenung sejenak, Yang Xiaotian menjawab, baiklah. Dia juga ingin mengunjungi kota Qinghe dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan beberapa hal. Baiklah, aku akan segera memberi tahu kakak. Tai Xiaodan, gembira karena Yang Xiaotian telah setuju, dengan senang hati berangkat. Yang Xiaotian tersenyum. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian dan beberapa orang lainnya meninggalkan hutan dan mencapai jalan. Di sana, mereka melihat Tai Qiulan mengenakan gaun hijau muda, tampak murni dan cantik. Tai Qiulan saat itu berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dengan dada yang mengembang dan cukup menarik. Begitu melihat Yang Xiaotian keluar, Tai Xiaodan melambaikan tangan dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, kakak Yang, bukankah adikku terlihat cantik mengenakan gaun itu? Dia biasanya tidak memakainya. Tai Qiulan melotot ke arah kakaknya, kamu terlalu banyak bicara. Yang Xiaotian berkomentar, kelihatannya bagus. Wajah Tai Qiulan memerah, rasa malunya terlihat jelas. Maka, rombongan itu pun berangkat menuju kota Qinghe. Karena mereka jarang mempunyai kesempatan mengunjungi kota Qinghe, Tai Xiaodan sangat gembira sepanjang perjalanan, berbicara tanpa henti. Ketika mereka tiba di kota Qinghe, hari bahkan belum tengah hari. Mungkin karena tahun baru sudah dekat, kota Qinghe ramai dengan aktivitas. Setelah berjalan-jalan sebentar, dan karena Yang Xiaotian perlu mengumpulkan beberapa informasi, ia berpisah dari Tai Qiulan dan saudara laki-lakinya dan kemudian mengatur untuk bertemu mereka nanti di sebuah penginapan di kota. Setelah berpisah dengan Yang Xiaotian, Tai Qiulan dan saudaranya pergi ke pasar bahan biji untuk berbelanja. Akan tetapi, baru saja mereka sampai di pasar, mereka dihadang oleh beberapa pria bertubuh tinggi. Ketika mengenali mereka,
wajah Tai Qiulan berubah. Orang-orang yang menghalangi mereka adalah orang-orang dari desa keluarga Si di dekatnya, termasuk Si Seng. Karena desa Tishan memiliki tambang, desa keluarga Si menginginkannya, dan mencoba beberapa kali untuk mengambil alihnya. Kakeknya telah turun tangan dan memberi pelajaran kepada keluarga Si Seng, bahkan kakek Si Seng telah kehilangan lengannya karena ulahnya sendiri. Si Seng menatap Tai Qiulan, mencibir, bukankah ini adik perempuan Qiulan? Kemana kamu berencana pergi? Tai Qiulan berkata dengan tajam, Si Seng, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Mata Si Seng tampak tajam saat dia menghunus pisau, kakekmu memotong lengan kanan kakekku, meninggalkannya dalam kesakitan yang amat sangat sehingga dia tidak akan pernah bisa memurnikan artefak lagi dalam kehidupan ini. Menurutmu apa yang aku inginkan? Pada saat itu, salah satu ahli desa keluarga Si menyarankan, Saudara Seng, Tuan Kota saat ini menawarkan harga tinggi untuk gadis-gadis ras manusia, dia membutuhkan darah gadis-gadis ras manusia untuk berlatih teknik penyatuan Yin Yang. Daripada memotong lengannya, kita harus menjualnya ke istana Tuan Kota. Mendengar ini, Si Seng berhenti sejenak, matanya berbinar, oh. Setiap gadis bernilai cukup banyak uang, dan ku dengar yang paling cantik harganya paling tidak 1000 keping emas, kata pakar dari desa keluarga Si sambil tersenyum. 1000 emas tentu bukan jumlah yang kecil bagi penduduk desa keluarga Si. Bab 339, mereka memberikan tambahan 100 emas. Tai Qiulan mendengar Si Seng dan yang lainnya benar-benar ingin menjualnya ke istana penguasa kota Qinghe. Dan terlebih lagi, penguasa kota Qinghe membutuhkan darah gadis-gadis muda untuk berlatih teknik penyatuan Yin Yang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena terkejut dan berkata dengan marah, beraninya kau. Meski masih muda, dia secara garis besar mengerti arti dari latihan teknik penyatuan Yin Yang. Melihat ekspresi Tai Qiulan yang ketakutan, Si Seng tertawa mengejek, kami tidak berani. Di Kekaisaran 100 klan, klan peri sangatlah kuat, menguasai hampir sepertiga kota kekaisaran. Penguasa kota Qinghe adalah murid langsung klan peri. Begitu Tai Qiulan dijual ke istana penguasa kota Qinghe, bahkan jika kakeknya bertarung sampai mati, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Membayangkan Tai Qiulan dikuras darah pentingnya oleh penguasa kota Qinghe dan dianiaya sesuka hatinya, Si Seng tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Dia tidak hanya bisa mendapatkan 1000 keping emas, tetapi dia juga bisa membuat cucu perempuan tetua Si menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian dan membuat tetua Si berduka sampai-sampai tidak ingin hidup. Itu sungguh sempurna. Adik kecil, lari. Tai Qiulan mendorong Tai Xiaodan menjauh, lalu menusukkan pedang panjangnya ke arah Si Seng dan orang-orangnya, tiba-tiba melancarkan teknik pedangnya. Tai Qiulan berada di level ke-10 dari bawaan, tidak lemah kekuatannya. Namun, begitu dia menghunus pedangnya, pedang itu dipatahkan oleh Si Seng dengan satu tebasan, lalu serangan lain mengenai pedangnya, langsung menjatuhkannya dari tangannya. Setelah itu, Si Seng memukulnya dengan telapak tangan dan membuatnya terpental. Kakak, Tai Xiaodan meraung saat dia bergegas maju dengan putus asa. Belum sempat dia menerjang ke depan, dia ditendang oleh Si Seng, berguling beberapa puluh meter sebelum menabrak tiang batu di pinggir jalan. Adik kecil, teriak Tai Qiulan. Film, Si Seng mencibir, jangan khawatir, dia belum mati, lalu mendekat dan menangkap Tai Qiulan, sambil berkata, lebih baik kau pikirkan dirimu sendiri dulu, pikirkan apa yang akan dilakukan Tuan Kota kepadamu malam ini. Setelah itu, dia mengabaikan Tai Xiaodan dan bersama beberapa orang dari desa keluarga Si, menangkap Taimen mereka, tetapi begitu dia berdiri, dia hampir jatuh lagi. Setelah berjuang lama, dia tersandung ke arah tempat yang Xiao Tian pergi. Pada saat itu, Yang Xiao Tian dan teman-temannya telah selesai mengumpulkan informasi dan sedang berjalan keluar dari sebuah asosiasi dagang tertentu. Saat dia keluar, ekspresi Yang Xiao Tian tidak begitu bagus. Di Kekaisaran 100 klan, status ras manusia lebih buruk dari yang dibayangkannya. Banyak keluarga dan sekte ras manusia bahkan menggabungkan diri dengan klan peri dan klan setan langit agar dapat bertahan hidup. Terus terang saja, banyak manusia yang menjadi pelayan klan peri dan iblis langit. Di Kekaisaran 100 klan, ras manusia seringkali harus bertindak sesuai dengan keinginan klan peri dan klan setan langit. Bahkan banyak anggota tingkat tinggi dari ras manusia telah menjadi pelayan dan antek klan peri dan klan setan langit. Dalam beberapa kesempatan penting Kekaisaran 100 klan, terkadang manusia bahkan tidak memiliki hak untuk duduk. Baru saja, ketika dia sedang mengumpulkan informasi, staf asosiasi dagang mengabaikannya.
Kalau saja dia tidak mengeluarkan beberapa batu roh tingkat rendah, pihak lain mungkin tidak akan tertarik berbicara dengannya. Yang Xiaotian menatap ke langit. Langit agak kelabu. Sepertinya akan turun hujan. Melihat Yang Xiaotian sedang dalam suasana hati yang buruk, ketiga Ice Flame Kilin tidak berani berbicara. Tepat saat Yang Xiaotian dan teman-temannya menuju ke kedai yang telah disepakati, mereka melihat Tai Xiaodan yang berlumuran darah berjalan terhuyung-huyung ke arah mereka di antara kerumunan. Melihat itu adalah Tai Xiaodan, wajah Yang Xiaotian berubah, dan dia segera maju untuk mendukungnya. Xiaoti, siapa yang menyakitimu? Di mana adikmu? Yang Xiaotian berteriak marah, sambil buru-buru mengeluarkan pil kehidupan abadi untuk ditelan Xiaoti. Setelah menelan eliksir, raut wajah Tai Xiaodan membaik secara signifikan. Dia mencengkeram tangan Yang Xiaotian dan berteriak putus asa, "Saudara Yang, itu orang-orang dari desa keluarga Si. Mereka mengambil adik perempuanku, mereka akan menjualnya ke istana Tuan Kota. Mereka mengatakan bahwa penguasa kota sedang membeli sekumpulan gadis ras manusia, dan membutuhkan saripati darah gadis-gadis muda ras manusia untuk berlatih teknik penyatuan yin yang. Mereka juga mengatakan adikku bisa menjualnya seharga 1000 emas. Tai Xiaodan terisak, "Kakak Yang, tolong selamatkan adikku, selamatkan adikku." Mendengar ini, Yang Xiaotian menjadi sangat marah. Dia tahu bahwa penguasa kota Qinghe berasal dari klan peri. Mereka dengan berani merekrut gadis-gadis ras manusia untuk menggunakan saripati darah mereka guna berlatih teknik penyatuan yin yang. Leluhur iblis surga pemusnah juga dipenuhi dengan api iblis di matanya. Menggunakan esensi darah gadis-gadis ras manusia untuk mempraktikkan teknik penyatuan yin yang benar-benar mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada ras iblis mereka. Gadis-gadis ras manusia ini, setelah esensi darah mereka terkuras, sering mengalami siksaan sedemikian rupa sehingga hidup lebih buruk daripada kematian, dan mereka tidak akan berumur panjang. Yang Xiaotian berbicara dengan suara dingin kepada 3 pengikut leluhur iblis surga pemusnah, ke rumah Tuan Kota. Suaranya seakan melayang keluar dari neraka itu sendiri, menyebabkan mereka yang lewat menggigil kedinginan. Saat itu juga, Si Seng dan beberapa orang lainnya, ditemani oleh Tai Qiulan, tiba di rumah Tuan Kota. Pengurus rumah Tuan Kota mengamati Tai Qiulan dari atas ke bawah, memastikan bahwa dia masih perawan, dan tersenyum, penampilannya bagus, lumayan. Dia kemudian melemparkan sekantong emas kepada Si Seng dan yang lainnya, ini 1100 emas. Mereka diberi tambahan 100 emas. Si Seng dan yang lainnya dengan gembira menerima emas itu. Terima kasih, pelayan. Kamu dari klan mana? Tanya sang pelayan dengan riang, merasa senang. Kami dari desa keluarga Si Seng menjawab dengan cepat. Jika kalian punya lebih banyak yang berkualitas seperti itu, bawalah ke sini, dan aku akan mencarikan kalian pekerjaan lain kali, janji sang pelayan. Si Seng dan rekan-rekannya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada saat itu, Tai Xiaodan memimpin Yang Xiaotian dan yang lainnya keluar rumah Tuan Kota. Tepat saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya mencapai luar istana Tuan Kota, mereka melihat Si Seng dan rombongannya pergi. Melihat Tai Xiaodan, Si Seng sangat terkejut. Rupanya, dia tidak menyangka bahwa setelah ditendang oleh Tai Xiaodan, Xiaodan masih tetap lincah dan lincah seperti seekor naga. Kau masih belum mati. Setelah terkejut, Si Seng tertawa. Apa, kau ingin datang dan menyelamatkan adikmu? Adikmu ada di dalam. Kemudian, sambil mengangkat kantong uang dengan bangga, ia menambahkan, 1100 emas, mereka memberi 100 tambahan. Tampaknya darah perawan adikmu cukup berharga. Mendengar adiknya telah dijual, mata Tai Xiaodan berubah menjadi merah darah, dan dengan marah dia menyerang Si Seng. Mencari kematian, Si Seng mencibir dingin, mengangkat tangan dan mengarahkan pukulan langsung ke kepala Xiaodan. Sebagai seorang ahli tahap ke-10 bawaan, telapak tangannya dapat mengubah kepala Xiaodan menjadi bubur. Akan tetapi, saat tangannya hendak mendarat, tiba-tiba tangannya berhenti, melayang di udara. Tangannya sedang dipegang, direbut oleh Yang Xiaotian pada suatu saat. Si Seng terkejut, lalu melotot tajam ke arah Yang Xiaotian dan mengayunkan lengannya sekuat tenaga. Nak, kamu dari desa mana? Enyahlah. Sambil mencoba melempar Yang Xiaotian. Yang mengejutkannya, lengannya tidak mau bergerak. Tatapan mata Yang Xiaotian dingin saat dia mencengkeram dengan kuat, dan tiba-tiba, suara tulang hancur bergema. Si Seng menjerit dengan sedih, menunduk melihat tangan kanannya diremukkan oleh Yang Xiaotian. Sambil meraung marah, dia mengangkat tangan kirinya dan dengan panik memukulkannya ke wajah Yang Xiaotian.
Bab 340 Siapa kau, beraninya kau. Petik 2. Akan tetapi, saat dia hendak mendorong dengan tangan kirinya, tangan kiri yang Xiao Tian menangkapnya. Tangan Si Seng dikekang seperti dijepit oleh lingkaran besi, tidak dapat menggerakkan lengannya. Dia berteriak dengan marah, dasar. Tatapan mata yang Xiao Tian dingin saat dia menarik dengan kuat tangan kirinya. Tiba-tiba, darah menyembur ke udara, Si Seng menjerit kesakitan, hampir pingsan karena rasa sakit karena seluruh lengan kirinya telah terkoyak dari bahunya. Para pengawal di gerbang utama Istana Raja Kota awalnya senang menyaksikan drama ini, tetapi akhirnya wajah mereka berlumuran darah. Saat para pengawal dari mansion Tuan Kota menyentuh wajah mereka dan melihat darah, mereka menjadi marah. Pada saat itu, Yang Xiao Tian menarik lagi dengan tangan kanannya. Si Seng merasakan sakit luar biasa hingga ia pingsan dan jatuh kaku ke tanah. Lengan kanannya juga telah robek bersih dari bahunya. Kedua lengan tercabut dari akarnya. Tepat saat beberapa pengawal Istana Raja Kota menyeka darah di wajah mereka, darah itu kembali membasahi wajah mereka. Tai Xiao dan tercengang, begitu pula beberapa ahli lainnya dari desa keluarga Si. Yang Xiao Tian memandang ke arah beberapa ahli yang tersisa di desa keluarga Si. Beberapa ahli yang tersisa dari desa keluarga Si ketakutan, wajah mereka pucat dan mata dipenuhi kengerian. Salah seorang pengawal dari Istana Tuan Kota, menyentuh darah di wajahnya, meledak dalam kemarahan, "Nak, apa kau ingin mati?" Dia meraung sambil melayangkan pukulan ke arah Yang Xiao Tian. Semua penjaga itu berasal dari ras manusia. Yang Xiao Tian mengangkat tangannya dan menahan pukulan dahsyat penjaga itu. Melihat tinjunya ditangkap oleh Yang Xiao Tian, penjaga itu berkata dengan suara yang dalam, "Keberanian ibumu untuk menghalangi." Biasanya, saat mereka menyerang, ras manusia tidak berani menghalangi. Bahkan mereka yang kekuatannya lebih besar dari mereka tidak berani melawan. Namun, begitu dia selesai berbicara, Yang Xiao Tian memutar tangannya, dan suara "krek" terdengar. Tangan kanan penjaga itu terpelintir secara mengerikan menjadi bentuk pembuka botol, dengan pergelangan tangannya hancur tak dapat diperbaiki. Dia menjerit dengan sedih, menatap Yang Xiao Tian dengan mata penuh ketidakpercayaan. Segera setelah itu, Yang Xiao Tian melayangkan pukulan dahsyat. Benda itu mendarat tepat di perutnya. Gedebuk, bunyinya seperti tabuhan drum. Kekuatan Asura yang telah lama hilang ditampilkan sekali lagi. Penjaga itu terpental, menabrak singa batu di samping gerbang utama, dan kemudian jatuh dari tubuh singa. Tai Xiaodan dan beberapa ahli dari desa keluarga Si tercengang. Mereka adalah pengawal dari Istana Penguasa Kota, dan bukan pengawal biasa, melainkan pengawal dari Istana Penguasa Kota Klan Peri. Pemuda dari ras manusia ini benar-benar datang ke gerbang utama mansion Tuan Kota untuk menyerang para pengawal mansion. Yang Xiao Tian menoleh untuk melihat penjaga lain dari mansion Tuan Kota, yang sebelumnya bersikap arogan kini berubah. Sebelum yang lain sempat berbicara, Yang Xiao Tian tiba-tiba melayangkan pukulan lainnya. Kekuatan pukulannya meraung. Hampir tampak seolah-olah ada Asura yang terbang bersamanya. Gedebuk. Kekuatan Asura dari pukulan itu terbagi menjadi tiga, menghantam tiga pengawal tersisa dari mansion Tuan Kota. Ketiganya membanting pintu gerbang utama berlapis besi cinabar dengan keras. Gerbang berlapis besi rumah Tuan Kota bergoyang-goyang bagaikan lilin yang tertiup angin. Petik 2. Yang Xiao Tian melintasi pintu masuk besar dan berjalan menuju beberapa anggota desa keluarga Si lainnya. Beberapa anggota desa keluarga Si sudah ketakutan setengah mati, wajah mereka sepucat orang mati. Dalam sekejap, sosok Yang Xiao Tian berubah, dan beberapa Yang Xiao Tian muncul. Itu memang sejenis kekuatan surgawi tertinggi kuno, klon yang tak terkalahkan. Beberapa Yang Xiao Tian saling melayangkan pukulan secara bersamaan. Semua anggota desa keluarga Si terpental, menghantam bebatuan di depan rumah Tuan Kota dan kemudian menghantam dinding halaman di belakangnya. Seluruh bagian tembok runtuh. Debu mengepul di mana-mana. Tai Xiaodan tercengang ketika dia menatap gerbang-gerbang istana penguasa kota yang hancur dan tembok-tembok halamannya yang hancur. Dia sama sekali lupa bahwa dia datang untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Pada saat ini, di atas aula utama rumah Tuan Kota, Tuan Muda Kota Haian tengah mengadakan pesta untuk Tetua Agung Sekte Kipas Besi Chen Sen dan beberapa anggota kuat keluarga besar kota Qinghe lainnya, bersama Li Ting, yang sangat dikagumi oleh Tai Xiaodan dan dikenal sebagai jenius pemurnian artefak nomor 1 di kota Qinghe, juga hadir. Haian, Li Ting, Chen Sen,
dan yang lainnya tengah mengangkat cangkir mereka sambil tertawa ketika tiba-tiba mereka mendengar suara keras datang dari luar, disertai teriakan, membuat mereka semua tercengang. Seseorang yang membuat masalah di rumah tuan kota. Semua orang sulit mempercayai bahwa ada orang yang berani menimbulkan masalah di rumah tuan kota. Pergi dan lihat apa yang terjadi, kata Haian dengan ekspresi muram kepada bawahannya, mengganggu kesenanganku. Bawa mereka ke sini, aku akan menguliti mereka lapis demi lapis. Bukan kali ini saja dia berbuat seperti itu, dia sering menggantung orang-orang yang menyinggung perasaannya di alun-alun kota Qinghe, kemudian secara sistematis menguliti mereka lapis demi lapis. Haian sangat menikmati jeritan kesakitan dan ketakutan mereka saat dikuliti hidup-hidup. Bawahannya gemetar, dengan hormat mengakui perintah itu, dan kemudian semuanya pergi. Ayo lanjutkan minum, Haian mengangkat cangkirnya dan berkata sambil tersenyum kepada semua orang di aula. Pada saat ini, Yang Xiaotian terus maju, menuju bagian belakang istana tuan kota. Sepanjang jalan, setiap kali dia menghadapi penjaga yang menyerang, dia menangkisnya dengan satu pukulan, yang masing-masing pukulannya mengenai sasaran dengan kuat. Setelah membuat entah berapa banyak pengawal istana tuan kota terlempar, Yang Xiaotian tiba di halaman belakang. Di halaman belakang, pengurus dan pengawal istana tuan kota hendak membawa Tai Qiulan untuk mandi ketika mereka mendengar teriakan yang tak henti-hentinya dari halaman depan, mereka terkejut dan bingung ketika tiba-tiba melihat Yang Xiaotian dan Tai Xiaodan beserta beberapa orang lainnya masuk. Ketika melihat Yang Xiaotian dan Tai Xiaodan, wajah Tai Qiulan menampakkan ekspresi tidak percaya bercampur gembira, Tuan muda Yang, adik kecil. Kepala pengurus istana tuan kota yang dipenuhi amarah, menunjuk ke arah Yang Xiaotian dan berteriak, siapa kamu, begitu berani dan kurang ajar, berani menerobos masuk ke istana tuan kota, seorang anggota biasa dari ras manusia. Dan kau berani melukai penjaga istana tuan kota. Kamu dari keluarga mana? Apa kamu tidak takut dibasmi sampai generasi ke-9? Dia begitu gelisah, hingga jari-jarinya gemetar. Dalam sekejap, Yang Xiaotian sudah sampai kepadanya, dan sebelum pengurus itu bisa bereaksi, Yang Xiaotian mencengkeram jari pengurus itu dan dengan sekali gerakan, jari-jari itu patah di tempat. Jari-jarinya terhubung ke jantung, sehingga rasa sakitnya merusak wajah pelayan itu. Dia berteriak, bunuh dia. Bunuh mereka semua. Saat para penjaga di sekitarnya bergerak untuk menyerang, tiba-tiba leluhur iblis surga pemusnah menjentikkan jarinya, dan puluhan untai ki iblis melesat keluar, menjatuhkan para penjaga di sekitarnya. Saat para penjaga itu jatuh ke tanah, tubuh mereka menggeliat karena ki iblis yang menggeliat di dalam diri mereka. Mereka semua berguling-guling kesakitan. Melihat kejadian itu, pengurus istana tuan kota menjadi sangat ketakutan. Yang Xiaotian menatapnya dengan dingin, aku benar-benar benci ketika orang menunjuk jari mereka padaku. Setelah itu, dia meraih jari-jari lain di tangan pengurus itu dan memutarnya dengan kasar. Beberapa bawahan Haian akhirnya tiba, hanya untuk menyaksikan pemandangan jari-jari pelayan itu dipelintir dan patah. Sang pengurus, sebagai seorang peri dan pengurus rumah tuan kota Qinghe, telah menjalani kehidupan yang mewah dan belum pernah menderita kesakitan seperti itu sebelumnya. Ia berteriak kesakitan, air mata mengalir di wajahnya. Beberapa bawahan elf Haian terkejut dan geram melihat pemandangan itu. Mereka tidak percaya bahwa seorang manusia berani menyerang anggota klan elf secara terbuka. Bocah, beraninya kau menyentuh anggota klan peri, kau akan mati dengan sangat, sangat menyedihkan. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin sambil menghunus pisau di tangannya.